Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis Kamaru, kajian malam Rabu di tempat yang Allah berkahi ini. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita penuh dengan rahmat dan kebaikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan bab ke-24. Kalau di halaman 147, judul besarnya memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Ini hadis berbicara tentang ukhuwah, berbicara tentang ikatan persaudaraan antara mukmin dengan mukmin. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang betapa pentingnya ikatan persaudaraan yang dijalin di atas ikatan iman, bukan karena kesamaan kelompok, bukan karena kesamaan partai, bukan karena kesamaan coblosan, bukan karena kesamaan profesi, jabatan, pekerjaan, tetapi karena kesamaan iman, kesamaan akidah. Ya, kita tidak menoleh kepada hal-hal yang sifatnya parsial, tapi kita menyaksikan, melihat kepada kesamaan iman dan Islam. Kenapa? Karena kesamaan inilah besok yang akan memberi manfaat kepada manusia. Ya, kita tahu persaudaraan kita, hubungan kita dengan orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya harta, punya posisi, itu memang bermanfaat. Dan itu sudah menjadi tabiat manusia. Manusia itu sangat suka untuk kumpul, hidup bersama dalam circle yang memiliki banyak kemiripan. Ya, antum kalau jadi ustadz, anaknya di pondok, itu nanti kalau mau mantu ya pengennya golek keluarga ustadz. Ya, lulusan pondok juga. Kalau misalnya antum itu seorang dokter, pengennya golek besan yang ya dokter juga. Syukur-syukur punya rumah sakit sekalian. Ya. Ya, nanti golek mantunya ya kalau bisa ya dokter juga, begitu kan ya. Sama yang jadi pejabat juga begitu. Itu kan ya. Mantu ya nek bisa ya sini jadi gubernur, sono jadi bupati gitu ya. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Tidak ada yang salah kita punya rasa dekat dengan orang yang punya kemiripan dengan kita. Tapi Allah mengingatkan bahwa rasa cinta, rasa suka hanya karena kesamaan-kesamaan duniawi itu akan berakhir kalau kita sudah meninggal dunia. Gimana Mbak? Antum punya tetangga super kaya raya. Kalau antum butuh utangan, datang ke dia. Kalau antum butuh bantuan, datang ke dia. Antum punya masalah ekonomi, datang ke dia. Bermanfaat. Antum punya teman seorang dokter, nanti kalau antum sakit boleh jadi gratis, minimal didahulukan dapat potongan. Ya, kalau antum punya teman seorang polisi, tentara, dekingannya pusat, ya, kalau lagi punya masalah datang kepada dia, dibantu. Anda punya paman
ketua MK misalnya, ya, wah itu lebih mudah lagi, ya. Anda punya teman kok seorang hakim, jaksa, ketika Anda punya kasus, Anda bisa dimenangkan. Tetapi semua pertemanan-pertemanan yang dekat tadi bermanfaatnya hanya ketika di dunia. Begitu kita meninggal dunia, maka semua pertemanan tadi tidak ada manfaatnya, nggak ada nilainya sama sekali. Bok nyenengan itu punya tetangga yang super kaya raya, punya jabatan paling tinggi di Indonesia, nek ditanya mungkar nakir tetap nggak bisa dijadikan sebagai andalan. Aku tonggone, nah ini nggak bisa gitu Pak ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan, innamat takhadtum min dunillahi ausanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Kamu itu menjadikan sesembahan kamu sebagai ikatan persaudaraan, mawaddata bainikum, rasa cinta di antara sesama, saling tolong, saling bantu, saling bela, fil hayatid dunya, itu cuman ketika di dunia. Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum li ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'do. Begitu di akhirat yang terjadi adalah saling mengingkari dan saling melaknat satu sama lainnya. Ya, ya, adik-adik jangan ngobrol sendiri ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini prinsip penting yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada kita, ya, yaitu apa? Bagaimana kita tidak semata-mata menjalin hubungan hanya karena kepentingan yang sifatnya duniawi. Harus ada ikatan akhirat, karena itulah nanti yang akan sampai manfaatnya bukan hanya di dunia tapi juga ketika nanti kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di dalam Islam ikatan ukhuwah ini menjadi bukti keimanan. Ya, ada satu qaul salaf ya, disebutkan ya, inna a'jazan nas man qassara fi talabil ikhwan. Orang yang paling lemah, orang yang paling tidak mampu adalah orang yang nggak bisa nyari kawan. Ya, jadi ini satu standar antum, kalau sampai nggak bisa mencari kawan itu berarti akan banyak kesulitan. Tetapi ya diingatkan lagi, wa a'jaza minhu, tetapi ada yang lebih lemah lagi. Siapa itu? Man dayya'a man zufira bihi minhum, yaitu orang yang menyia-nyiakan ketika dikasih saudara yang baik. Wis dikasih teman yang suka nolong malah mentung. Wis dikasih teman yang jujur malah ditipu. Wis dikasih teman yang baik malah dikhianati. Wis dikasih teman yang setia ya malah kemudian berbuat khianat, intinya begitu. Nah ini kalau seperti ini maka ini orang yang sangat lemah sekali. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini sebagai takdim ya tentang betapa pentingnya menjalin hubungan ukhuwah. Nah, bagaimana kemudian sikap seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya? Inilah yang kemudian menjadi tolok ukur. Tapi saya tetap akan ingatkan bagaimana kita berukhuwah di zaman fitnah ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu, tidak akan mendolimi saudaranya, tidak akan menelantarkannya. Yuslimuhu itu bahasa Jawanya ora makake. Tahu nggih Pak? Makake tahu nggih Pak ya? Apa bahasa Indonesia ya Pak? Makake itu apa? Menjadikan kawannya sebagai umpan. Ya, temennya malah dijual, begitu loh ya, untuk kepentingan dirinya. La yuslimuhu itu artinya orang makake. Ya, nggak boleh seorang muslim itu makake saudaranya. Ya, man kana fi hajati akhihi, apa janji hadiah yang Allah berikan kepada orang yang suka menolong saudaranya? Kana wa fi hajatihi, nanti orang yang senantiasa memenuhi kebutuhan saudaranya, dia akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa man farraja muslim an muslimin kurbatan, siapa yang membebaskan, siapa yang menghilangkan kurbatan. Kurbatan itu kesulitan. Ya, menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, ya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti Allah akan membebaskan dia salah satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Maksudnya begini, kita nih besok di hari kiamat akan mengalami ribuan, bahkan mungkin jutaan kesulitan. Ya, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan dicecar malaikat kepada kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi hadiah yang Allah janjikan kepada orang yang punya karakter mental, senangnya itu meringankan beban orang, senangnya itu membebaskan kesulitan dari orang lain. Ini penting sekali ya buat yang punya jabatan, kedudukan, posisi. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada slogan, kalau bisa dibuat susah, kenapa dibuat mudah? Gitu loh. Kalau bisa dibuat ribet, kenapa dibuat simple? Karena susah dan ribet itu adalah keuntungan, cuan, begitu loh. Ya, bagi mereka membuat ribet sebuah sistem adalah keuntungan. Makanya mereka mencoba untuk dipersulit dalam banyak hal itu. Kita sering mengalami kesulitan. Nah, ini kita diingatkan, siapa yang membebaskan kesulitan saudaranya, Allah nanti akan bebaskan kesulitannya pada hari kiamat. Waman sataro musliman, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim. Ingat ya, yang ditutupi adalah aibnya. Aib ini berarti perbuatan dosa yang dilakukan sembunyi. Paham ya? Ya, lain kalau kita pengen membedah pemikirannya, karena pemikiran biasanya disampaikan oleh dia. Kalau ada seorang tokoh yang punya pemikiran menyimpang, boleh nggak kemudian kita bedah? Boleh. Ini bukan membongkar aib, ini mengkritisi sebuah pemikiran, dan itu wajar, begitu kan ya? Karena memang kita diizinkan untuk berdebat, ya, meluruskan kesalahan. Tapi kalau itu, ya, ini yang kita nggak boleh ya. Kadang-kadang maaf Pak, kita ini suka terjebak di situasi namanya apa ya? Logical fallacy. Logical fallacy itu gimana? Berpikir sesat dan menyimpang. Ini contoh logical fallacy ya. Misalnya ya, kita sedang mengkritisi si fulan, entah dia ustadz, entah tokoh, karena apa? Punya pemikiran yang menyimpang, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya. Itu kan diizinkan, tapi terus tiba-tiba ada yang namain, iya dia itu memang orangnya kayak begitu, kemarin ngutang aja nggak bayar. Nah, itu logical fallacy Pak, nggak nyambung itu. Wong kita sedang membedah pemikiran dia, bukan tentang satu kekurangan pribadinya. Paham ya? Kadang-kadang kita membedah sesuatu yang sifatnya itu pemikiran, terus kita tambah-tambahi sesuatu yang sebenarnya itu aib pribadi yang gak ada hubungannya dengan pikiran tadi. Nah, itu kita nggak boleh itu. Ya, kalau kita sedang menyerang pemikiran seseorang, ya, karena penyimpangannya, karena kesesatannya, maka jangan dibumbui dengan kekurangan-kekurangan personal. Ya, jangan dibumbui dengan kekurangan-kekurangan personal untuk membenarkan klaim kita. Padahal itu nggak ada hubungannya sama sekali. Ini ya, tetap orang itu aibnya, kalau dia muslim, aib-aib pribadinya tetap harus ditutupi. Apa janji Allah? Janji Allah adalah satarahu wahu yaumal qiyamah. Allah nanti akan tutupi aib dia pada hari kiamat. Jadi begini ya, sebetulnya ada perbuatan-perbuatan yang boleh jadi bukan aib. Ya, jadi perbuatan yang bukan aib. Contoh misalnya ngantuk waktu Jumatan, itu aib nggak Pak? Yo jane, yo nggak terlalu begitu ya. Tapi pamannya antum ngantuk sambil ndelongop, ya, sampai bunyi begitu loh. Terus ada shootingannya, ada
videonya, terus di zoom pas kepala antum toh, terus dipajang di perempatan, di billboard begitu loh. Kira-kira izin mboten, Mbak? Pasti malu gitu loh ya. Itu janjiannya nggak terlalu aib-aib amat begitu kan ya. Artinya bukan perbuatan dosa yang namanya orang itu lemah begitu kan ya. Makan itu bukan aib, Pak. Tapi jenengan pas mangap itu dipoto jadi dipajang itu izin mboten, Mbak? Ya, pas lagi begitu ya. Ya, terus di screenshot begitu kan ya. Terus dipajang, itu kan tetap aib. Nah, artinya apa? Ya, banyak sekali aib-aib kita, baik itu aib yang artinya memang dosa, maupun aib yang sebenarnya perbuatan yang cuman sekedar nggak pantas. Tetapi kalau diekspos kita merasa malu. Ya, maka salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita adalah dengan berupaya menutupi aib saudara kita ya sekuat tenaga kita, dengan harapan apa? Aib-aib kita sama Allah tidak dibongkar di dunia maupun di akhirat. Ya, untuk di dunia ini kita harus ingat ya, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan begini, ma asoba min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa kepada kita fabima kasabat aidikum, kecuali itu gara-gara perbuatan kita. Ya, jadi kalau Anda kena musibah, kena masalah, kena problem, itu penyebabnya adalah tangan kita. Tapi ingat loh, sebenarnya problem, masalah, musibah yang menimpa kepada kita tidak sebanding dengan dosa kita yang sesungguhnya. Karena kalimat berikutnya apa? Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan lebih banyak sekali. Ibaratnya begini ya, kita punya dosa 10, sama Allah yang dihukum cuman setengah, cuman 0,5-nya. Kita punya dosa 100, sama Allah yang 5 itu yang dikasih hukuman. Tapi orang itu merasa ketika yang 5 itu dikasih hukuman, dia merasa menderita sekali. Padahal aslinya hukumannya apa? 100. Cuman yang 95 ini sama Allah sudah ditutupi, disimpan. Nah, ini salah satu kabar gembira buat orang-orang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa ya'fu an katsir. Allah akan menutupi banyak sekali, dimaafkan banyak sekali yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semangat untuk menjaga menolong saudara kita, menutupi aibnya, sebenarnya karena kita punya keyakinan bahwa hanya dengan cara itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aib kita, ya. Hadis berikutnya hampir serupa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini sudah kita terjemahkan sama terjemahnya. Wa man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Biasanya kalau kesulitan itu identiknya apa, Pak? Identiknya apa? Utang, itu ya. Lagi kesulitan, masa lagi kesulitan nih, mesti apa? Arep golek utangan, begitu loh ya. Nah, ini nanti yang saya perlu pertajam nih ya. Man yassara an mu'sirin yassara wa an alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam? Ya, ini menjadi motivasi penting bagi kita kalau sedang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan dari dari Memphis sampai ke Madian. Itu kalau naik bus sekarang kurang lebih sekitar 14 jam. Nek dulu Nabi Musa jalan kaki sekitar 1 pekan. Ya. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar
wa jaa rajulun min aqsal madinati qala innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fahruj inni laka minan nasihin. Ini penguasa Mesir sedang bermusyawarah untuk membunuh Anda, kata seorang laki-laki yang menasihati tadi. Akhirnya Nabi Musa apa? Khaifa yataraqab. Hatinya gelisah ketakutan. Kemudian falamma wajjahatil qa'a Madyan, ketika Nabi Musa menghadap ke arah negeri Madian, Nabi Musa berdoa, asa ayyahdiyani rabbi sawa as-sabil. Mudah-mudahan Allah memberikan aku petunjuk menuju jalan yang lurus, ya. Konon Nabi Musa ketika meninggalkan Memphis itu tidak pakai sendal, ya, atau hanya menggunakan pakaian yang melekat di badan, sampai nggak sempat bawa apa-apa. 7 hari 7 malam itu yang dimakan hanya dedaunan. Sampai beberapa mufasir menyebutkan tubuhnya, kulitnya sampai berubah menjadi hijau, ya, karena tidak ada konsumsi lain kecuali daun-daunan yang bisa dia makan di sepanjang jalan. Saya nggak bisa bayangkan Pak ya, wong ini sudah abad ke-21 dan kita naik bus. Itu di sepanjang jalan jalur Nabi Musa yang kita lewati itu saja gersang, kering kerontang, gurun, pasir, batu tok isinya. Nggak bisa membayangkan 3.400 tahun yang lalu itu kayak apa Pak, gitu kan ya. Mesti nggak ada rambu-rambu lalu lintasnya, ya dah, ya. Nggak ada tukang jajanan, nggak ada, semua kayak gitu. Itu yang dilewati Nabi Musa sampai kemudian ke negeri Madian. Di negeri Madian dalam kondisi yang sangat letih, sangat capek, sangat lapar. Tapi ternyata di Madian ketemu dengan ummatai yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Ada sekelompok laki-laki yang rebutan untuk meminumkan domba-domba peliharaan. Namun di sebelah pojokan ada 2 perempuan yang dia menahan diri untuk tidak ikut mengambil air. Tazudan. Maka Nabi Musa mendekati keduanya dan mengatakan, ma khotbukuma, apa yang bisa saya bantu? Kamu kenapa kok ada di sini? Maka keduanya mengatakan, la naski hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami nggak bisa mengambil air karena banyak laki-laki di sana. Ya, ini laki-laki di sini kurang peka, nggak sensitif ngelihat perempuan susah, begitu loh, ya. Abuna syekhun kabir, bapak kami sudah tua renta, nggak bisa lagi kemudian mengembalakan domba di sini. Maka fasaqalahuma, Nabi Musa kemudian menyingsingkan lengan, nggak peduli dia capek, dia sakit, dia lapar. Batu yang hanya kuat diangkat 7 atau 10 orang itu diangkat Nabi Musa sendirian, ya. Lalu domba-domba tadi diminumkan semuanya. Singkat cerita, Nabi Musa kemudian summa tawalla, setelah menolong 2 perempuan tadi, meminumkan ternak-ternak mereka, Nabi Musa kemudian tawalla ila zilli, mencari tempat berteduh, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa yang sangat penting dibaca Pak. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat butuh sekali dengan kebaikan yang Engkau turunkan. Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa itu pergi dengan 4 status, ya. 1 sebagai buronan yang ketakutan, 2 sebagai jomblo yang nggak punya pasangan, 3 pengangguran yang nggak punya pekerjaan, 4 kelaparan nggak menemukan makanan. Itu 4 situasi berat yang dihadapi Nabi Musa. Apa yang terjadi? Nabi Musa nolong orang dulu, setelah itu baru berdoa. Tak lama kemudian, itu kejadian sebelum asar, ba'da asar faja'at ihdahuma tamsi ala istihya. Datanglah salah satu daripada 2 anak putri tadi, lalu berkata kepada Musa, inna abi yad'uka liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku memanggil kamu, Mas, ya, pengen ngasih upah atas pekerjaan yang kamu lakukan. Sampai di sana kemudian Nabi Musa menceritakan qassa alaihil qasas, menceritakan statusnya, kisah perjalanannya, masalah yang dihadapinya. Maka
problem yang pertama langsung diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bapak yang bernama Nabi Syuaib ini kemudian mengatakan la takhaf najauta minal qaumid dzalimin. Jangan takut, di sini aman karena ini bukan wilayah kekuasaan Firaun. Tiba-tiba anak putrinya berbisik, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahku, kasih pekerjaan dia, angkat dia sebagai pegawai kita. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, karena sebaik-baik pegawai adalah yang kuat, perkasa, amanah, terpercaya. Ya. Wah, kalau ada perempuan kok sampai bisa mensifati laki-laki, berarti dia perhatian. Dia ngezoom itu, Pak. Ya, bapaknya heran. Dok, kowe kok ngerti dia kuat perkasa? Iya, Pak. Tadi tak lihat itu ngangkat batu sendirian, begitu kan? Ya. Lah kamu kok ngerti dia tuh amanah, terpercaya? Iya, Pak. Tadi pas jalan di padang pasir, saya di depan, dia di belakang, angin padang pasir bertiup sampai pakaian saya tersingkap, lalu dia bilang, "Dek, kamu yang di belakang, aku yang di depan." Ya. Nanti kalau belok kiri lempar batu ke kiri, kalau belok kanan lempar batu ke kanan. Ya. Maka sampailah kemudian di rumah Nabi Syuaib tadi. Nah, ini kita kalau jadi bapak, ada anak putri kita sudah mensifati laki-laki, itu tandanya dia sudah wis arep memeti kata orang, Pak, ya. Wis kebelet, wis kepengin gitu loh. Maka sang bapak ini peka. Sang bapak kemudian mengatakan kepada Musa, bukan, "Mas Musa, mau nggak kamu kerja di sini?" Enggak. Langsung, "Ya Musa, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hada." Aku pengen menjodohkan kamu dengan salah satu putriku ini. Aku nggak punya mahar, Pak. Jangan khawatir. Ya, maharnya kamu bekerja di sini 8 tahun aja. Ya, ala anta juroni samania hijaz. Fa in atsnam ta'asron pamin indik. Kalau mau 10 tahun juga nggak apa-apa kok. Gitu ya. Aku nggak maksa. Mau 8 tahun boleh, 10 tahun terserah. Wa ma uridu an asyukka alaik. Aku tidak ingin memberati kamu. Dan Nabi Musa sebagai orang yang tahu diri mendapatkan kebaikan ini, langsung dia terima. Kemudian saya ambil yang 10 tahun, Pak. Ya. Falamma qodol ajal ketika Nabi Musa qodol al ajal, telah memenuhi janjinya 10 tahun, Nabi Musa kemudian baru pamit. Jadi dalam riwayat disebutkan inna Musa ajara nafsahu ala ifati ala ta'ami batnihi wa ifati farjihi. Nabi Musa mempekerjakan dirinya untuk mengisi perutnya dan menjaga kemaluannya. Ya. Maka sore itu sebelum matahari terbenam, 4 status Nabi Musa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Status buronannya sudah hidup dengan aman. Status jomblonya langsung jadi pengantin karena sore itu walimahan. Status penganggurannya langsung dapat kontrak kerja 10 tahun. Kemudian status laparnya sore itu pesta walimah, Pak. Ya, makan-makan kenyang. Nah, ini anjuran kepada antum, misalnya jadi buronan debit kolektor gitu, Pak, ya. Ya, dikejar-kejar utang gitu kan ya. Pengangguran, ya jadi enek pekerjaan tapi kok nggak mencukupi gitu kan ya. Apalagi yang jomblo, yang tawar sana tawar sini nggak laku-laku, cari sana cari sini belum ada yang menerima ya. Kemudian antum hidup dalam kondisi kekurangan ya, sering lapar daripada kenyangnya, maka para ulama menganjurkan untuk mengikuti langkah Nabi Musa. Apa itu? Nolong seseorang. Kudu ahwat mboten tat? Ya, kalau kebetulan ahwat ya nggak apa-apa. Kayak Nabi Musa kebetulan yang ditolong adalah ahwat. Maksud saya memang perempuan itu lebih layak untuk ditolong, gitu loh. Lebih layak untuk ditolong. Hadisnya itu bukan siapa yang menolong duda, enggak, Pak, tapi siapa yang menolong janda, begitu loh ya. Itu riwayatnya berbunyi demikian. Intinya kaum lemah, begitu kan ya. Yang ditolong adalah orang yang lemah, begitu. Pada kasus Nabi Musa yang ditolong adalah 2 perempuan yang memang dia lemah, nggak bisa berkompetisi dengan laki-laki tadi ya. Dan ini para ulama menganjurkan, kalau Anda sedang punya problem, punya masalah, punya kesulitan, punya kekurangan,
tolong orang terlebih dahulu, baru setelah itu berdoa, Rabbi inni nama mati ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat butuh kepada bantuan. Dan di dalam ayat lain disebutkan apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus soleh yarfa'uhu. Kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, doa-doa kita itu yas'adu, naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wal amalus soleh yarfa'uhu. Bensinnya itu adalah amal soleh. Antum kalau misalnya punya pesawat Mirage misalnya, punya pesawat Boeing, nih nggak ada bahan bakarnya, kira-kira bisa terbang nggak Pak? Nggak bisa, gitu kan ya. Jadi doa kita akan naik ke langit itu bukan semata-mata doanya, tetapi didorong oleh amal soleh. Dan amal soleh yang paling utama yang mampu mendongkrak kekuatan doa kita adalah berbuat baik kepada saudara muslim. Jadi kalau ada kata ada ayat yang berbunyi innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Jamaah sekalian, definisi berbuat kebaikan itu yang paling mudah ditangkap oleh seseorang itu adalah ngasih. Gitu loh Pak. Ngasih bantuan. Itu definisi yang paling mudah. Jadi muhsinin itu bukan baca Quran, bukan bangun malam, bukan puasa sunnah, bukan zikir doa, yaitu kebaikan. Tetapi kata-kata yuhibbul muhsinin, orang yang berbuat baik, begitu, itu adalah menolong orang khususnya dengan hartanya. Ya, maka ada istilah donatur itu bahasa Arabnya apa Pak? Muhsinin, gitu kan ya. Ya, karena memang kata-kata muhsin itu berbuat baik, yang paling mudah untuk kita tangkap adalah dengan memberi sesuatu. Terutama memberi yang paling nyata, yaitu memberikan harta kita, ya. Maka disebut orang baik. Antum punya tetangga rajin bangun malam, rajin puasa siang, rajin zikir pagi petang, rajin qobliyah ba'diyah, ya, tapi politepol, begitu loh, ya. Itu kira-kira antum menyebut dia orang baik atau bukan? Hah? Bukan orang baik mesti, gitu ya. Tapi walaupun antum punya tetangga yang jarang ngaji, sholatnya itu cok nggak jamaah, gitu kan? Baca Qur'annya masih Iqra jilid 3, gitu ya. Tapi nyah-nyoh, gitu ya. Siapa saja pokoknya bertetangga sama dia nggak pernah lapar, selalu dapat tiap hari, begitu kan? Selalu dikasih, begitu kan ya. Maka Anda kan nyebut dia apa? Orang baik, gitu loh. Wah, orangnya baik banget ya. Pasti begitu Pak, gitu loh ya. Mesti kita langsung bilang orangnya baik banget ya, gitu ya. Ya, sama Pak, istri jenengan juga gitu. Bawa punya suami yang rajin bangun malam, rajin istighfar, rajin baca doa, rajin baca Quran, rajin ke masjid, tapi medit nih karo bojone, tetap istri bilang apa? Bojoku pelit, gitu. Ya, mesti kayak begitu. Jadi definisi baik itu identik dengan apa? Menolong orang lain, ya, membantu orang lain, ya. Waman satara musliman satarahu wahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia akan Allah tutupi di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Seseorang akan ditolong oleh Allah selama dia menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menempuh ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna kitaballah. Siapa yang berkumpul di satu tempat rumah Allah, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadaburinya, mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan liputi dengan rahmat dan kasih sayang, malaikat akan membentangkan sayapnya, Allah akan sebut-sebut namanya, ya. Nah, ini
kalimat yang lainnya insya Allah sudah sering kita dengar. Tapi ada penekanan nih Pak. Wa dzakarohumullahu fiman indah. Allah akan sebut-sebut nama dia di sisinya. Maksudnya apa? Allah akan ceritakan nama si fulan ini kepada para malaikat yang ada di sana. Saya kasih ilustrasi nih Pak. Ya, jenengan diomongi sama tetangga, diomongi sama orang sak kampung, diomongi sama orang sak majelis taklim, tapi ngelem semuanya. Wah Pak Fulan itu orang yang ganteng, orangnya pinter, orangnya masya Allah. Pokoknya di sini itu dia tuh. Antum perasaannya gimana kira-kira Pak? Seneng banget Pak? Pasti ya, nyes gitu ya. Antum kok diomongin, apalagi yang ngomongin ahwat-ahwat, begitu loh ya. Wah itu rasanya ya apa namanya Pak? GR begitu kan ya. Wah perasaan kita jadi idola begitu kan ya. Bayangkan Pak, yang ngomongin kita Allah diceritakan kepada para malaikat. Kayak apa tuh? Bahagianya kita. Nama kita kok disebut-sebut sama Allah. Ini syaratnya untuk disebut-sebut sama Allah apa Pak? Syaratnya Pak, datang ke majelis taklim. Ini dengan walaupun orang nggak terkenal gitu loh ya. Nek fotonya dipasang caleg renek sing milih gitu loh ya. Tapi nek jenengan hadir ke majelis taklim kayak begini, itu nanti sama Allah namanya harum akan disebut-sebut di hadapan para malaikat. Ya, ini dihasung betul ya, hadir ke majelis taklim supaya apa? Rakyat ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, gitu loh. Nggak paham nggak apa-apa, gitu loh ya. Bahkan ada itu malaikat protes sama Allah Subhanahu Wa Taala, hadisnya sahih ya. Ketika ada yang datang ke majelis taklim karena nggak sengaja nyasar gitu loh. Mau numpang tidur ternyata ada majelis taklim, ya udah tidur sekalian. Itu ketika malaikat membentangkan rahmatnya, Allah menurunkan ketenangan, malaikat protes, ya Allah ada si fulan, dia datang bukan karena pengen datang ke majelis ilmu, dia nyasar aja di situ, ya. Tapi sama Allah kemudian apa? Aku tidak peduli apa niat mereka datang ke sini, gitu loh. Pokoknya kalau datang di majelis taklim, Allah akan kasih, masya Allah gitu Pak ya. Ini mulianya majelis taklim itu kayak begitu loh. Bahkan yang datang nyasar nggak sengaja sekalipun tetap Allah kasih itu loh, rahmatnya Allah tetap bagikan kepada mereka ya. Kenapa? Karena nanti boleh jadi itu menjadi pintu masuk perubahan hidup dia ya. Ada 10 preman berandal melakukan aksi kejahatan, akhirnya dikejar-kejar polisi, 9-nya lari, yang 1 sembunyi di masjid karena ketakutan. Tempat yang paling aman sembunyi di masjid. Pas lagi ada tablik akbar, temanya taubatan nasuha, gitu kan ya. Itu bisa langsung taubat loh Pak, ya preman tadi loh Pak, ya. Nah, kalimat berikutnya, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya biasa-biasa, siapa yang amal solehnya itu lambat, maka nasabnya nggak bisa membantu dia. Mbok anaknya kiai, anaknya gus, kalau dia itu nggak soleh, nggak sholat, nggak melakukan ibadah, maka bapaknya tidak bisa mendongkrak dia. Ya, ini satu peringatan kepada orang-orang yang dikasih karunia Allah, punya bapak kiai, punya bapak ustadz, punya bapak seorang gus, ya, punya bapak seorang habaib misalnya, tapi anaknya kemudian tidak melakukan amal kebaikan, maka apa? Lam yusri bihi nasabuhu. Nasabnya, nama bapaknya nggak bisa mendongkrak. Itu kalau untuk surga nih Pak ya. Nek kalau untuk di dunia itu bisa Pak, bisa dongkrak itu ya. Nama bapaknya itu bisa kepake gitu kan ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat maka apa? Tidak bisa menolong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini beberapa riwayat ya yang berbicara tentang masalah menolong. Saya sedikit tambahkan satu pesan penting supaya kita tidak salah paham ya. Nah, persoalannya kita hari ini hidup di zaman fitnah. Di zaman fitnah ini wajar nggak orang saling curiga? Ya,
hatta layak manur rojulu man bijarihi. Bahkan kata sahabat Hudzaifah, seseorang sampai tidak merasa aman dengan tetangganya sendiri. Itu di zaman fitnah tuh kayak gitu. Nah di zaman dulu Pak, Masya Allah itu ya, Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah sampai di Madinah, nggak kenal itu dengan Sa'ad bin Rabi, itu nggak kenal, langsung dipersaudarakan. Kata Sa'ad bin Rabi apa? Ya Abdurrahman, aku adalah orang kaya di sini. Aku punya rumah 2 besar-besar, yang satu buat kamu. Aku punya kambing sekian, yang separuh buat kamu. Aku punya istri 2, nanti tak ceraikan. Silahkan pilih yang kamu sukai. Nanti kalau habis masa idahnya, silahkan kamu nikahi. Itu zaman dulu kayak gitu Pak. Level menolong itu kayak gitu. Wes nggak mikir panjang. Pokoknya Muslim dibantu. Ya, los, nggak ada beban sama sekali. Ya, bahkan persaudaraannya Salman Abu Darda ya. Abu Darda dengan Salman itu sampai digambarkan ketika Salman suatu hari datang untuk ke rumahnya Abu Darda, mau pinjem uang. Abu Darda nggak ada itu di situ, yang ada istrinya. Begitu tahu yang datang itu sahabat suaminya, langsung kemudian apa? Bukan nanya butuh berapa mas, enggak. Itu langsung dompet suaminya kasihin, ambil sendiri, begitu loh. Ya, langsung dikasihkan. Selesai, suaminya datang. Kata istrinya, mas tadi temenmu Salman datang. Ada apa? Dia mau pinjam uang. Terus gimana? Ya udah tak kasihkan gitu kan ya. Apa kata Abu Darda? Nek kamu sampai nggak ngasihkan, kamu tak cerai loh. Begitu ya. Saking dekatnya hubungan gitu Pak. Ngasihin bukan nanya. Dompetnya ndang Joko Dewi. Begitu ya. Ada nggak di antara kita yang berani gitu Pak? Ada Pak? Ada. Ngerti kosong kok ndang Joko Dewi. Kosong gitu kan, isinya 2.000 tok gitu kan, ndang Joko Dewe begitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang zamannya zaman fitnah, wajar kalau kita berhati-hati begitu loh ya. Bahkan kalau Syekh Labib saya mengatakan orang yang ngutang itu nggak boleh dikasih kalau dia berada dalam 3 keadaan. 1, dia ngutang bukan untuk kebutuhan pokok. Mas aku nyilai duit mas, aku harap tuku HP yang ini begitu ya, mengupgrade HP saya, itu nggak boleh gitu loh ya. Kemudian yang kedua apa? Dia tidak ngerti kapan akan mengembalikannya ya. Dia nggak ngerti kapan akan kembaliannya, kapan kembaliannya, pokoknya lah nantilah. Nah itu nggak boleh dikasih begitu kan kalau menurut Syekh Labib gitu ya. Yang ketiga ya, dia tidak punya sumber dari mana akan melunasinya, begitu loh Pak ya. Jadi kalau dia nggak punya sumber dari mana, itu nggak boleh dibolehkan. Bahkan kalau Sufyan Ats-Tsauri itu lebih keras lagi Pak. Boleh nggak orang yang ngutang itu makan daging? Nggak boleh. Kudu dilunasin dulu utangnya baru makan enak. Lah sekarang orang ngutang posting di media IG-nya lagi nongkrong di kafe, begitu kan ya. Utangnya di mana-mana, tongkrongannya dipajang ya, jalan-jalan terus padahal kerjanya ngutang sana ngutang sini ya. Itu nek fatwanya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu diberlakukan pada kita, kayaknya nggak ada yang makan daging ini sebenarnya. Ya, nggak boleh apa nama orang yang masih punya utang makan daging sampai dia lunasi dulu gitu loh Pak ya. Wah, nek fatwa itu kita pakai berat sekali rasanya. Ya intinya seimbang ya dalam perkara ini supaya kita ini mudah untuk ditolong, maka ya jangan mengabaikan apa namanya hal-hal yang tadi ya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.